Halo, good morning students. Kembali lagi bersama Miss Ria hari ini. Oke, anak-anak, hari ini kita akan memasuki subtema 4 bencana alam. Nah, anak-anak, mari kita buka buku halaman 156 dan kita baca bersama. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia. Seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Untuk itu anak-anak, makanya Miss ingatkan bahwa kita sebagai manusia jangan suka membuang sampah pada sembarangan tempat ya. Karena kita bisa terkena dampaknya yaitu banjir dan tanah longsor. Oke anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut. Saat di rumah, Siti mendengar berita dari radio. Berita tentang bencana alam. Bencana alam di desa Sukamaju. Bacalah teks berita tersebut. Kita baca halaman 157 ya anak-anak ya. Bencana alam di desa Sukamaju. Angin topan melanda desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Setelah mendengar berita, Siti mengajak teman-teman berkumpul. Mereka berkumpul di rumah Siti. Siti menceritakan tentang berita bencana alam, bencana yang menimpa desa Sukamaju. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman. Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa desa Sukamaju. Lalu temannya menimpali. Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami. Lalu datang lagi temannya. Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu? Lalu Dayunya menimpali. Saya sudah mendengar berita itu, Beni. Desa itu kan dekat dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Kemudian temannya menjawab. Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan. Kemudian temannya menjawab. Tepat sekali, Beni. Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk desa Sukamaju. Dilanjutkan lagi, dijawab. Idemu bagus, Beni. Ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing. Lalu teman Siti akhirnya menjawab. Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Nah anak-anak, itu dia percakapan antara Siti dan teman-temannya mengenai berita yang tadi sudah dibacakan. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apakah pernah memberikan bantuan kepada korban bencana alam? Nah, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Mari menolong orang yang terkena bencana. Oke anak-anak, itu dia tentang bencana. Sekarang kita akan bermain sambil membuat ungkapan terima kasih. Pernahkah kamu mengalami kesusahan? Siapakah yang menolongmu? Apa yang kamu ungkapkan jika ada yang menolong?
Dayu mengajak teman-teman untuk bermain. Bermain jika saya. Nah, berikan petunjuk situasinya. Buatlah kalimat terima kasih yang tepat. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini ada nanti percakapan misalnya. Ayo, coba buat ungkapan terima kasih. Edo jatuh dari sepeda. Kakinya terluka. Maka temannya menjawab, jika saya membantu Edo mengobati luka, maka lalu temannya menyambung, saya akan berkata, terima kasih Dayu sudah membantu mengobati luka di kakiku. Nah, itu dia anak-anak, itu dia permainannya. Jadi, anak-anak, dapatkah kamu mengikuti dan memahaminya? Baiklah. Dapatkah kamu membuat ungkapan terima kasih? Lakukan bersama teman-temanmu, lakukan secara bergantian. Nah, anak-anak, kamu juga bisa coba ini bersama saudara ataupun keluargamu di rumah ya. Nah, sekarang kita melanjut. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kamu, sesuatu yang tidak kamu inginkan, seperti bencana alam atau kesusahan yang lain. Hati senang apabila ada yang menolongmu. Ingatlah untuk selalu berterima kasih setelah ditolong. Buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut. Misalnya, tulislah pada garis yang sudah tersedia. Nomor 1, makanan. Nah, anak-anak, coba siapa yang bisa membuat kalimat ungkapan terima kasih dari kata tersebut? Nah, ini ada contohnya Miss berikan ya. Terima kasih Udin sudah memberikan makanan kepadaku. Nah, ini ada kata lagi yang lain. Misalnya buku. Siapa yang bisa memberikan kalimat ungkapan terima kasih? Nih ada contohnya juga. Terima kasih Lani, kamu sudah meminjami aku buku cerita itu. Lalu ada kata yang ketiga, ada baju. Kemudian ada juga selimut dan juga ada juga obat. Nah, anak-anak, nanti coba kamu ucapkan atau sebutkan ya kalimat ungkapan terima kasih dari ketiga kata tersebut secara lisan dan didengarkan oleh orang tua kamu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Beni menepati kata-katanya. Beni dan keluarga sedang bekerja sama. Mereka akan menolong korban bencana alam, bencana angin topan yang menimpa desa Sukamaju. Perhatikan percakapan berikut. Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu. Itu. Ibu, mari ku bantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya. Itu juga kalimat yang diucapkan oleh anak-anak. Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana? Terima kasih Beni dan Tiur, kalian mau membantu ibu. Ibu kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Iya, itu dia percakapan antara mereka di rumah. Nah, pernahkah kamu bekerja sama dengan anggota keluarga? Mengapa kita perlu bekerja sama? Coba anak-anak pikirkan ya. Sekarang kita mendengarkan cerita pengalamanku. Sore hari, Beni dan teman-teman berkumpul kembali. Mereka berkumpul di rumah Udin. Beni menceritakan pengalamannya di rumah. Pengalaman bekerja sama untuk membantu korban bencana alam. Apa pengalamanmu saat bekerja sama di rumah? Ceritakan di depan teman-temanmu, lakukan secara bergantian. Nah, itu dia. Sekarang kita lanjut ya. Kemudian Udin mengajak teman-teman ke rumah tetangganya. Tetangga Udin adalah pengrajin tanah liat. Udin mengajak teman-teman untuk berkreasi. Mereka akan berkreasi membuat bentuk dari tanah liat. Kreasi itu akan dibawa ke desa Sukamaju sebagai hadiah untuk anak-anak di sana. Anak-anak korban bencana alam. Nah, ini dia caranya membuat kreasi tanah liat. Yang pertama, siapkan koran sebagai alas. Letakkan plastik atau papan kayu di atas koran. Kedua,
Basahi tangan dengan air. Ketiga, ambil segenggam tanah liat. Keempat, tekan-tekan dan remas tanah sampai lembut. Yang kelima, buat bentuk yang kamu inginkan. Dan yang keenam, jemur tanah liat hingga mengeras. Dan selanjutnya, ini dia hasilnya. Anak-anak, itu adalah sebuah hasil kreasi dari tanah liat, yaitu sebuah mangkok yang bisa digunakan oleh penduduk desa. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ya ke pembelajaran 2. Aktivitas air. Udin dan teman-teman berada di kolam renang. Mereka sedang melakukan aktivitas air. Mereka berdiri dua-dua berjajar ke samping. Mereka berdiri sambil berpegangan tangan. Teman yang berdiri di sisi kolam renang memegang pinggir kolam. Lalu mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam. Menjaga keselamatan saat di dalam kolam. Dapatkah kamu berjalan di dalam air? Berhati-hatilah saat berjalan di dalam kolam. Mintalah orang dewasa menemanimu. Pegang pinggiran kolam agar tetap selamat saat beraktivitas air. Nah, itu dia tentang bacaan aktivitas air. Anak-anak, pernahkah mencobanya? Oke. Sekarang kita lanjut. Udin dan teman-teman kembali ke kelas. Saat di kelas, mereka membaca berita tentang bencana banjir. Bencana banjir. Banjir menggenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Setelah beberapa hari, persediaan akan habis. Persediaan air bersih tidak cukup, penyakit pun menyerang. Syukurlah bantuan segera datang. Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong, lengkap dengan obat-obatan. Nah, kita lanjut. Sudahkah kamu membaca teks bencana banjir? Ajak temanmu membaca bersama. Buat kelompok lalu diskusikan. Kemudian tunjukkan ungkapan terima kasih berdasarkan teks itu. Teman yang lain akan menanggapi ungkapanmu. Nah, ini ada juga contohnya ya. Misalnya, ungkapannya adalah, terima kasih dokter, sekarang kami tidak sakit lagi. Ini ungkapan terima kasih dari kelompok kami. Bagaimana menurutmu? Nah, itu dari kelompok Dayu dan Siti. Nah, teman-teman yang lain menimpali memberikan contoh kalimat ungkapan terima kasih. Nah, dia menimpali begini. Betul, itu ungkapan terima kasih yang tepat. Ini ungkapan terima kasih yang kami buat. Terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami. Nah, itulah anak-anak contoh ungkapan terima kasih yang mereka berikan berdasarkan kelompok. Nah, bagaimana dengan kamu sendiri? Semoga bisa ya.